Mural Jokowi 404 Not Found itu sebenarnya buat Fadlizon dan rezim mangkrak, ditulis oleh Argo Javires. Baru-baru ini muncul mural bergambar wajah Presiden Jokowi yang di bagian mata Presiden ditutupi dengan tulisan 404 Not Found. Mural yang ditemukan di Tangerang tersebut sudah dihapus polisi dengan ditutup cat berwarna hitam. Masih di tempat yang sama, Tangerang juga ditemukan mural dengan tulisan Tuhan Aku Lapar. Mural tersebut ditulis di sebuah dinding dengan ukuran font besar dan berwarna putih. Mural tersebut sudah dihapus oleh kepolisian setempat. Selain di Tangerang, mural lainnya dengan tulisan "Dipaksa Sehat di Negara yang Sakit" juga ditemukan di sudut jalan Diponegoro, Bangil, Pasuruan, Jawa Timur. Mural yang digambar di sebuah dinding rumah kosong tersebut juga sudah dihapus dengan dilumuri cat berwarna krem. Seperti biasa dan yang sudah menjadi habitnya, mural Jokowi 404 Not Found itu ditanggapi oleh Fadlizon layaknya penderita Post Traumatic Stress Disorder atau PTSD pada umumnya gampang curiga. Fadlizon pun meminta agar tidak berlebihan menanggapi mural tersebut, padahal pemerintahan Presiden Jokowi bukan rezim mata kritik, justru rezim yang paling babak belur dalam sejarah dari hinaan, caci maki, dan fitnah. Menurut Fadlizon, mural tersebut adalah bentuk kebebasan berekspresi, sebab respons berlebihan justru hanya akan mereduksi hak rakyat untuk menyatakan sikap atau pendapat atau kemerdekaan dalam berekspresi. Fadlizon lalu menilai bahwa tidak ada pihak yang dirugikan atas mural tersebut, karena itu ekspresi budaya dan masih dalam koridor demokrasi. Jadi tidak usah baper, begitu kura-kura tanggapannya. Padahal sebenarnya mural 404 Not Found itu sesungguhnya ditujukan buat dia. Fadlizon ini pernah ketangkep basah melakukan tindak pidana kejahatan pajak. Fadlizon tidak pernah lapor SPT tahunan ke kantor pelayanan pajak Pratama. SPT tahunannya Fadlizon Not Found. Tindak pidana pajak yang dilakukan Fadlizon terungkap dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta. Tindak pidana pajak yang dilakukan oleh Fadlizon ini adalah bentuk kejahatan penipuan terhadap negara, rakyat kecil yang hanya gaji 3,5 juta rupiah per bulan saja tiap tahun lapor SPT. Tapi Fadlizon yang gajinya puluhan juta tiap bulan itu belum termasuk tunjangan ini itu malah 404 Not Found tidak ditemukan dalam laporan SPT pajak tahunannya. Seluruh mata orang Indonesia akhirnya terbuka melihat perilaku bejat Fadlizon yang ternyata adalah pengemplang pajak yang lebih mementingkan dirinya sendiri. Bagaimana masyarakat bisa percaya mulut orang ini kalau laporan pajak tahunannya saja 404 Not Found? Bukan Fadlizon namanya kalau tidak mampu mengelak. Untuk membenarkan kejahatan pengemplangan pajak yang dilakukannya, Fadlizon menuding ada permainan istana negara untuk mencari-cari kesalahan dirinya. Dengan lihainya, The King of Ikan Buntal ini membelokkan fakta kebusukannya dengan menuding ada permainan pemerintah untuk membusukkan namanya. Harusnya Fadlizon tidak kebakaran bulu hidung dengan menuding pasti ada permainan istana negara ini. Kalau memang dia rutin melaporkan SPT tahunan tanpa perlu menyalak dengan menuding ada permainan istana negara segala. Kan begitu, lebay memang, syahwat yang hipokrit dengan melakukan pembohongan dan penipuan terhadap negara selama bertahun-tahun lamanya. Itulah makna 404 Not Found yang sesungguhnya bagi Fadlizon. Yang penting selama pemerintah, Presiden Jokowi tidak pernah peta kompet maupun diam-diam tidak melaporkan SPT tahunan. Lebih khusus lagi, selama pemerintah, Presiden Jokowi tidak pernah suntik dana 6,76 triliun rupiah ke bank gagal 404 Not Found seperti Bank Sentoro itu. Proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan Presiden Jokowi juga selalu tuntas dengan hasil yang bermanfaat dan dinikmati oleh rakyat banyak tanpa proyek-proyek mangkrak. 404 Not Found yang merugikan negara 2,5 triliun rupiah. Salah satu contohnya Hambalang 404 Not Found itu. Selama memerintah, Presiden Jokowi tidak pernah meninggalkan prasasti sejarah berupa proyek mangkrak 404 Not Found, 34 pembangkit listrik senilai 34 triliun rupiah. Proyek-proyek VTC dikerjakan dan diselesaikan dengan baik oleh Presiden Jokowi. Tidak dikorupsi seperti kayak proyek cetak sawah 404 Not Found di Ketapang, Kalimantan Barat di masa rezim sang mantan. Sudah itu saja, begitu kura-kura. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komen Anda di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share. Halo, assalamualaikum, berjumpa kembali di channel Siwar TV. Wow, survei ini sebut Demokrat berpeluang jadi juara di pemilu 2024. Ditulis oleh Syardi dari siwar.com.
Sebuah survei yang dilakukan oleh New Indonesia Research and Consulting menempatkan Partai Demokrat pada posisi 3 besar menggeser Partai Golkar dan hanya berselisih tipis dari Partai Gerindra di urutan kedua. Jika tren elektabilitas Demokrat terus meningkat, maka sangat mungkin menyalip Gerindra maupun PDIP dan menjadi jawara pada pemilu 2024, kata Direktur Eksekutif New Indonesia Research and Consulting, Andreas Nuryono. Mungkinkah Demokrat bisa menyalip partai PDIP dan Gerindra? Kok kayaknya agak lucu ya? Saya pikir saya yang terlalu bias. Tapi membaca komentar dari netizen, mereka juga ketawa dan merasa aneh. Nyalipnya agak tanggung-tanggung, berpeluang bisa melewati PDIP dan Gerindra. Minimal nyalip PKS dulu deh atau PKB, itu pun entah bisa atau tidak. Tahun 2019 saja suara Demokrat sudah sangat tergerus, tinggal hanya 7%. Apalagi melihat kelakuan sebagian kadernya yang terlalu angkuh dan tidak beradab. Terlalu aneh kalau partai ini masih bisa bangkit, lebih cocok nyungsep dan bakal jadi partai kelas teri. Tapi kan survei toh, apapun bisa terjadi, namanya juga survei, silahkan mau percaya atau tidak. Menurut survei ini, tren elektabilitas Demokrat terus mengalami kenaikan signifikan sejak survei dilakukan Februari 2021. Awalnya hanya di kisaran 3%, namun melonjak menjadi 8%, dan kini elektabilitas Demokrat kembali naik mencapai 10,1%, membayangi Gerindra yang meraih elektabilitas 10,4%. Posisi pertama masih ditempati PDIP, tapi tren partai terus mengalami penurunan selama setahun terakhir. Pada survei sebelumnya, PDIP masih meraih elektabilitas di kisaran 20 hingga 30%, namun kini turun menjadi 19,8%. Golkar juga mengalami penurunan elektabilitas menjadi 7,3% dan merosot ke posisi keempat. Demokrat hebat benar, tepuk tangan deh, bahkan bisa menyalip Golkar, bahkan hampir mengejar posisi Gerindra yang secara politik lebih mengakar dan menggurita di semua lini masyarakat. Dan hebatnya Demokrat berhasil melawan arus 3 partai atas, PDIP, Gerindra, dan Golkar terus menurun. Demokrat bangkit. Wow, luar biasa. Survei ini juga mengungkapkan elektabilitas AHY berhasil mengungguli Puan Maharani dan Erlangga Hartarto. Ganjar masih di posisi pertama diikuti Prabowo, lalu Ridwan Kamil di posisi ketiga dan Anies di posisi keempat. AHY di posisi kelima selisih tipis dengan Anies. Tidak ada yang mau beri selamat nih, atau setidaknya duluan bikin acara selamatan bahwa Demokrat terus meroket dan AHY akan jadi calon pemimpin masa depan. Ini semua pasti karena Demokrat berhasil mengambil hati masyarakat sehingga Demokrat terus melejit. Mungkin karena SBY berhasil membuat lukisan yang sangat indah sehingga publik merasa terpukau dan Demokrat jadi lebih populer. Apalagi kadernya yang sangat santun di media sosial, publik makin bangga dengan mereka. Ada yang memuji tukang mebel aja bisa jadi presiden, ada yang memposting meme presiden dan lirik lagu kebangsaan, ada yang dengan cerdas bicara soal pengecatan pesawat kepresidenan,